Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk belum nih? Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita lanjutkan ya kuliahnya. Hari ini coba masuk ke ini ya, server ya. Kemarin terakhir sudah register di server ya. Kak, pakai apa kemarin saya lupa. Hostingnya kemarin pakai apa ya namanya? ProHost. ProHost. Oh iya. Kalian saya asumsikan udah register di sini ya. Berarti tiap orang sudah punya. Terus silakan masuk ke kontrol panel gitu ya. Oke, jadi kita hari ini kita sekarang itu fokus ke server dulu ya. Jadi kita fokus ke server dulu. Ukurannya kalau nggak bisa sih.
Oke, jadi kita itu sekarang bermain di server dulu, ya. Tes cek masuk. Jadi kita bermain di layar ini ya. Nanti yang hardware-nya belakangan ya. Yang hardware-nya atau yang ESP-nya di belakang. Nah, di server ini nanti kalau di semester berikutnya nanti kalau ngomong server itu kan ada istilah beberapa jenis ya. Ada yang on premises, ada yang kita tinggal pakai gitu. Nanti kalau di semester berikutnya nanti kita arahkan untuk membuat sendiri dari nol servernya ya, atau kita sebut on premises server. Jadi nanti kalian harus kalau di semester depannya ini ya. Jadi mulai dari menyiapkan apa namanya komputernya, ya, kemudian install OS-nya, ya, kemudian install software-nya. Nah, ini semester depan. Nah, kalau yang semester ini tinggal pakai yang ini ya, platform as a service ya kalau nggak salah. Ya. Jadi kita sudah diinstalkan di situ web server, ya. Kita sudah diinstalkan web server, kemudian sudah diinstalkan juga database-nya MySQL, ya kan? Kita tinggal pakai. Nah, yang ini kita ngambil servisnya dari apa ini Pro FreeHost. Di Pro FreeHost ini server yang kita tinggal pakai aja. Nah, ini biasa disebut sebagai share hosting. Share hosting. Kalau yang seperti ini kita buat dari nol, ini kita sebut biasanya VPS ya. Virtual Private Server. Yang ini kita ngelola sendiri ya. Servernya ngelola sendiri. Yang install sistem operasinya Linux ataukah Windows kita sendiri. Kalau yang di sini sudah diinstalkan semua, kita tinggal pakai. Ya. Nah, kita tinggal pakai. Kita sekarang pakai share hosting ini. Ya. Nah, oke, karena tinggal pakai, berarti kita udah nggak ngurusi install web server dan install MySQL. Sudah kondisi sudah terinstall kan gitu. Nah, sekarang dalam rangka untuk membuat aplikasi IoT gitu kan. Nah, seperti yang saya kemarin saya bahas kemarin, kita butuh yang namanya API gitu ya. API itu berdiri di tengah-tengah sebagai jembatan. Nah, di sini baru ada yang namanya database. Database dan database-nya MySQL ya, dan web server. Nah, interaksi antara database ini dia interaksinya ditangani oleh API ini. Kemudian dari API ini nanti akan berkomunikasi dengan ISP atau dengan hardware. Nah, di sini nanti kita butuh yang namanya protokol kan. Nah, kita yang bahas di sini dulu. Kita kerjakan yang di sini dulu. Kita pertama harus menyiapkan apa? Kita harus menyiapkan yang namanya ini database-nya. Database-nya kan sudah siap ya. Dia pakai MySQL, sudah ada antar mukanya atau softwarenya yang namanya PHP MyAdmin. Nah, di database kita nyiapkan apa? Kan gitu. Kita nyiapkan database dan juga tabelnya yang kemarin sudah kita buat. Oke, database atau penanganan datanya udah oke. Di sini database-nya udah oke. Sudah siap. Nah, sekarang kita membuat API-nya. API ini apa? API ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ini dengan di sini. Ya. Jadi API-nya ini harus bisa memfungsikan diri untuk menginsert data ke sini, menambahkan data ke sini. Jadi kita akan buat di sini sebuah file ya, ekstensinya PHP. Filenya ini nanti berfungsi untuk melakukan insert ke
database. Dan juga file ini itu berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari alat ini, dari ESP ini. Oke, jadi ini API, kita sebut sebagai API. Nah, ini yang akan kita buat. Nah, lalu juga nanti setelah datanya dari ESP ini udah berhasil ditangkap, kemudian disimpan ke database, nanti kita butuh satu file PHP lagi. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan data. Ya. Untuk mereview data dari database. Kita tampilkan agar kita bisa melihat datanya yang masuk berapa, kayak gimana. Oke, jadi pekerjaan yang akan kita ambil di sini dulu. Kita akan butuh dua file ini. File untuk menampilkan data dari database. Yang kedua, file untuk API-nya. Untuk menangkap data dan menyimpan data ke database. Nah, nanti saya kasih ini ya. Jadi topiknya ini adalah membuat REST API server. Ya, jadi kita harus siapkan ini. Dan seyogyanya sih anak TI ya sudah terbiasa membuat API. Itu ya. Nah, ini file index.php ini berfungsi untuk menampilkan data yang di sini ya. Terus yang kedua ada namanya file insert data. Nah, ini insert data ini sebagai API yang ini tadi. Ya, yang ini. Jadi dia bertugas untuk menginsert data dari sini ya. Dari alat ini diinsert ke sini. Oke, berarti kita harus buat dua file ini. Iya, kita harus buat. Nah, seperti halnya kalian udah belajar web ya. Ini kita bikin dulu. Kita pakai PDO. Ya, jadi ada PHP itu ada kalau nggak salah ada 3 cara mungkin ya. Saya lupa, nanti bisa lihat di Wtrispool gitu ya. Salah satunya untuk komunikasi dengan server ini pakai PDO. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah berkoneksi atau menghubungkan dengan server, dengan database itu harus terhubung. Nah, berarti kita butuh informasi akun tentang database kita, ya, tentang database kita. Nah, ini kalau pakai VPS atau pakai lokal, biasanya seperti ini ya polanya, server name-nya localhost kayak gini. Tapi karena kita pakai share hosting, itu biasanya namanya jadi panjang. Nah, gimana cara untuk melihat informasi di mana di server kita gitu ya? Nah, kita bisa masuk ke sini ya, ke MySQL database. Sambil saya capture. Masuk ke MySQL database ya. Nah, ini di sini kita tinggal pakai informasi yang ada di sini. Waduh, password saya apa ya kemarin ya? Lupa. Jadi database name-nya, nama database kita itu ini. Ya, jadi bukan IoT Vokasi UB, tapi sepanjang ini. Ya, jadi ada prefix atau tambahan. Nah, ini yang perlu kita masukkan. Kita edit di sini. Ya. Ini, sorry, di database-nya. Nah, database-nya ini harus diubah. Nah, oke. Terus password-nya apa nih? Nah, ini. Saya lupa ini apa ya?
Jadi saya coba dulu ya. Terus ininya localhost sama. Username-nya, nah username-nya itu username ini. Nah ini username database-nya ini. Ini apa? Server name-nya tetap localhost. Password-nya ini yang saya nggak lupa. Oke, saya masuk dulu ke silakan masuk ke ini, ke PHP My Admin-nya. Nah, ini database yang sudah kita buat ya. Nama database-nya ini, nama tabelnya ketinggian. Nah, tabelnya ketinggian. Nah, di sini nih yang kita perlu edit gitu ya. Karena kan kita mau ngambil data dari alat ya. Alatnya itu ngirim data 35, 45 ini. Ya, kita harus sesuaikan gitu di sini. Nah, insert into, nah ini kan MySQL query biasa ya. Jadi kita menginsert ke tabel apa? Ketinggian ya, ketinggian. Kemudian, nah, file-nya ada apa aja kolomnya? Ada ID underscore data, ID underscore sensor, ID underscore data, ID underscore sensor, ya. Dan nilai underscore sensor. Ini nama sensor nilai. Oke. Tinggal informasi passwordnya ini aja yang saya masih lupa. Nanti kita coba saya cari tahu. Nah ini kalau udah di copy, kemudian kita buat filenya itu di dalam server kita gitu ya. Nah kalau kalian terbiasa pakai SAMPP, yang kalian tahu kan ada folder root gitu ya. Ada folder root di drive C gitu ya. csum htdocs gitu ya. htdocs gitu ya. htdocs itu folder root ya. Kalau pakai sistem operasi Windows. Nah, kalau di mana di Linux, servernya Linux. Seperti ini kan servernya Linux nih. Namanya var www. Oh, nantilah waktu semester depan nanti biar paham beda. Nah, kalian masuk aja ke file manager ya. File manager. Nah, setelah masuk file manager, kita letakkan di dalam folder htdocs gitu kan. Nah, file for your business will be upload here. Nah, ini udah ada satu file index.html, ini kita delete aja. Kita buat file baru di sini, namanya insert underscore apa tadi. Jadi new file ya, klik kanan new file gitu. Buat file baru namanya apa tadi? Insert underscore data ya. Insert underscore data.
kita masukkan kodenya di sini. Oke, nah, save ya. Nah, save, sudah save ya, sudah tersave ya. Lalu domain kita alamatnya apa ya? Domain kita. Oh, inilah alamat domainnya. Nah, ini insert data .php sudah ada di sini. Sekarang diakses coba ya, insert underscore data langsung diakses. Insert underscore data. Cara aksesnya gimana? Ini masih sekarang error, berbagai errornya ini ya. Oh. Hari passwordnya ini yang salah. Oke, jadi filenya
ini ya untuk API-nya untuk menginsert data ke database. Ini cuma ini kok. Yang perlu diperhatikan nanti ini settingannya disesuaikan dengan servernya ya. Jadi ini yang di sini tuh harus ngikut konfigurasi dari hosting kita. Jadi kalau terbiasa pakai localhost, kalau pakai hosting berbayar biasanya sih masih sama, settingannya tetap localhost. Tapi kalau hosting gratis itu kadang ribetnya gini. Server name-nya dia ngikut sana kayak gini. Username-nya dia panjang, ini ada prefix-nya ini, ada tambahannya. Kan? Database-nya juga ada tambahannya. Ini biasanya gratisan gitu. Terus password-nya ini jangan lupa password-nya. Ini sebenarnya kan konfigurasi database ya. Nah, jadi username-nya ini username database kita. Kalau kita terbiasa pakai SAMPP, SAM ya. Kalian kan default-nya username-nya root, password-nya kosong, ya kan? Nah, kalau udah masuk server ke production, biasanya username-nya udah harus dibuat sendiri, harus unik. Gitu ya. Nah, ini username-nya ini, password-nya ini, gitu ya. Ini informasi ini ditemui di mana? Ada di halaman klien area di sini ya. Kalau kalian pakai Pro Free Host ya, saya asumsikan kalian pakai Pro Free Host. Tuh. Mana ya? Oh, sini. Bentar. Nah, kalau kalian udah masuk ke sini, di sini ada informasi password. Nah, ini password cPanelmu ini, itu yang ini ya, di sini. Dan password cPanelmu ini digunakan juga untuk password database. Kita ngikut aturan hosting ini, hosting gratisan ini. Jadi silakan dicek lagi passwordnya apa. Kalau bisa dicatat ini ya, dicatat. Tadi saya aja lupa ya karena passwordnya kayak gini bentuknya. Nggak saya ingat ini. Nah kalau udah ini informasi passwordnya, username-nya apa? Username-nya cari di sini. Di database kalian cari di MySQL database. Nah kalian kemarin kan diminta untuk bikin database baru ya. Sudah buat database baru belum di sini kemarin? Belum ada instruksinya. Nah, buatkan instruksinya ya. Create new database. Jadi buat database baru. Di sini database-nya apa? Misalkan ini ya. Kalau ada diklik create database. Nah, nanti kalau sudah terbuat, nanti di bawahnya ada informasi kayak gini. Nah, seperti ini kalau sudah jadi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan databasemu namanya apa? Ini username databasemu apa ini? Nah, passwordmu ngikut password cPanel yang tadi itu, vPanel yang tadi yang di depan tadi itu. Ya, jadi kembalinya gimana tadi ya? Nah, sini ya kalau nggak salah. Oh ke sini ke client area.
HP yang nyanyi tuh mau dibuat apa? Mau dibuat tidak bisa. Ini yang password ini ya. Terus ini di hidden-nya di ini diaktifkan. Oke, ini untuk password database-nya ambilnya di sini. Kalau yang bingung, yang lupa. Kemudian informasi ini dimasukkan di file PHP-nya ini tadi. Nah, sekarang bikin file PHP-nya tadi gimana? Masuk ke cPanel ya, masuk ke kontrol panel ini. Kemudian pilih yang file manager ya, file manager. Sebentar. Online file manager. Oke, masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ada folder htdoc, masuk ke dalam folder htdoc. Jadi kalian harus masuk ke file ini. Ini sama dengan file htdoc, htdoc ya kalau di SAMPP. Sama ya. Jadi masuk ke sini. Ya. Kemudian buat file di situ. Buat file baru di htdoc. Buat file apa? Buat file insert data dulu ya. Insert underscore data .php.
Caranya tadi gimana? Caranya adalah klik kanan ya, new file ya. Klik kanan new file. Terus dikasih nama filenya insert underscore data .php. Jadi dia akan buat file baru di sini. Ya. Kemudian dibuka aja, di klik, kemudian klik edit. Nah, nanti kosongan ya. Nah, kosongan ini nanti kalian paste yang ini, kode ini. Ininya sesuaikan dengan punya kalian ya. Jangan sampai sama dengan ini, jelas salah nanti. Berikutnya nanti dites ya, dites. Di save dulu, di save sini, di save. Ya kan. Udah di save, di tes. Nah, cara ngetesnya gimana? Nah, ini tadi kalian tuh kan sudah punya alamat web ya. Alamat webnya itu kan ini. Ini bisa dilihat di mana di sini. Jadi kalian tuh udah tidak perlu beli domain gitu. Karena kalian sudah diberikan domain gratis. Alamatnya itu ada di sini. Nah, ini IoT Vokasi di depan tadi itu. Di client area di depan itu ada alamat webmu. Nah, alamatmu apa? Kalau saya ini, nah, tapi ada slash-nya. Jadi karena filenya tadi apa namanya ada di dalam folder root ya. Nah, jadi iotvokasiub.unout.com terus slash apa? iotvokasiub.unout.com slash. Nah ini insert data di .php. Ini nama file kita tadi itu. Kemudian ada nama ini, ada parameter tambahan nanti dijelaskan di belakang. Jadi ganti yang bagian ini ya, yang bagian di depannya ini ganti dengan alamatmu. Oke, kalau sudah responnya harus sampai benar gini, no record create successfully. Ini kalau dicek di database harusnya datanya masuk di browse. Nah ini nambah 1. Nah ini kalau bikin ininya bisa nggak ya? Ini perlu saya tulis juga nih kayak di modul ini. Cara bikin tabel di MySQL-nya gimana? Harusnya sih di depan tadi ya. Nah, caranya masuk ke php-myadmin langsung ini. Tadi kan database-nya udah dibuat kan ya? Di modul udah dibuat kan? Di modul. Nah, ini nama database-nya udah dibuat. Terus, nah ini untuk password-nya. Nah, ini terakhir aja lebih disisipkan di sini. Jadi selanjutnya buat tabel ya di sini ya di dalam database.
Ini. Nah, itu nanti seperti ini ya. Diklik connect now ya. Ini kan database yang mau kita akses kan ini ya. Nah, klik connect now, dia akan masuk ke database kita. Nah, ini udah masuk nih. Nah, ini udah masuk di sini. Caranya bikin tabel udah bisa kan? Nah, tinggal dibikin di sini kan, ketinggian, terus berapa kolomnya berapa? Kolomnya itu ada berapa sih? 1, 2, 3. Kolomnya ada 3. Ketinggian, terus kolomnya 3. Ya. Terus strukturnya kayak gini. Ya, bisa ya. ID integer 11 varchar sama int 255. Auto increment. Primary key. Nah, ini tabelnya udah dibuat, terus udah ya, tabelnya udah dibuat. Asumsinya datanya kosong, kemudian dibuat filenya ini, file insert titik underscore data, insert underscore data. Oke, dimasukkan ini, udah sampai sini aja dulu ya. Nah, ini saya kirim dulu ke grup, silakan dipraktekkan ya untuk sisa waktunya ini. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Pak, saya izin bertanya. Ya, Ini objek oriented ya, Pak ya? ini Itunya. PDO ini toh. Iya, ini object oriented nih. Oh, nggak pakai yang biasa aja, Pak? Boleh, pakai yang biasa juga boleh. Cuma nggak apa-apa kalau untuk nyoba pakai ini dulu aja. Tapi kalau konsepnya udah tahu, pakai yang biasa juga boleh. Karena ada beberapa cara ya, prosedural juga bisa. Ini saya ambilkan dari contoh yang sudah jalan ya, sudah jalan. Nggak apa-apa kalau mau dibuat sendiri. Intinya kan insert data ya.
Oke ya, sampai sini dulu ya, sampai sini. Silakan diakses dulu modulnya. Ini diakses ya, diakses di link Google Drive-nya itu ya, diimplementasikan di itu di hostingmu ya. Nanti saya tambahi yang untuk menampilkan datanya. Oke, silakan diakses. Nah, ini baru satu yang akses. Ya, sambil saya ngedit yang bawah ya, kalian kerjakan yang sudah ini tadi sampai sini, sampai datanya masuk. Oke ya, hari ini kuliahnya sampai situ aja dulu ya. Nanti saya akan lengkapi lagi modulnya, nanti saya kirim lagi ya. Oke, saya akhiri untuk sesi ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.